Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya dan juga kepada sekolah Permata. Terima kasih banyak memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi acara kegiatan parenting kali ini. Nah, sebelumnya saya akan menyapa ayah bunda dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah bunda. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan parenting sekolah Permata. Semoga dengan acara ini dapat menambah ilmu kita dalam mendidik anak ya, ayah bunda semua. Amin. Oke. Nah, parenting hari ini akan mengangkat tema tentang mengelola emosi anak gitu. Nah, parenting kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengajarkan anak untuk mengelola emosinya. Kita semua memiliki emosi ya, ayah bunda ya. Nah, baik emosi secara positif maupun emosi negatif. Namun, misalnya nih, ketika aduh, saya emosi banget nih Bu Guru ngajarin anak saya belajar di rumah. Nah, kata emosi itu kebanyakan ya biasanya kita tangkap sebagai emosi negatif ya. Misalnya nih ayah bunda, aduh saya pusing nih, saya emosi ngajarin anak saya di rumah belajar bagaimana gitu. Itu konotasinya emosinya menjadi emosi negatif, misalnya kesel, marah, pengen nangis, itu emosi negatif ya ayah bunda. Tapi sebenarnya emosi itu ada emosi negatif dan emosi positif. Nah, lalu sebenarnya emosi itu apa sih gitu. Nah, emosi itu merupakan perasaan yang kita miliki ketika berada di situasi tertentu. Misalnya seperti tadi, sedang kesal, sedang marah gitu ya. Nah, lalu misalnya ketika sedih, kita menangis gitu dan lain sebagainya. Jadi misalnya emosi itu timbul ketika kita dalam keadaan senang ataupun sedih, kemudian ada dalam kondisi menakutkan misalnya, itu emosi kita juga akan muncul gitu. Nah, jadi emosi itu bisa muncul dari ekspresi kita dan juga gestur atau gerakan tubuh kita. Nah, lalu apa saja sih biasanya emosi yang muncul pada anak-anak? Biasanya anak-anak itu kemudian ya ayah bunda ya, misalnya lagi kesel, lagi marah gitu, nggak mau tuh misalnya kita minta tolong, misalnya tolong ambilin air misalnya gitu, tapi dianya nggak mau karena lagi kesel atau lagi bete misalnya, lagi ngantuk gitu. Nah, biasanya emosi yang muncul pada anak itu biasanya marah, kemudian jijik, terus emosi takut, lalu bahagia, sedih, kemudian terkejut. Nah, banyak sekali faktornya yang mempengaruhi munculnya emosi pada anak ya. Misalnya nih, kondisi fisiknya itu sedang capek, misalnya lagi kurang sehat, itu pasti ada emosi tertentu yang muncul ya bunda ya. Lalu kemudian misalnya dia sedang lapar misalnya gitu. Nah, lalu ketika dia berhasil melakukan sesuatu misalnya, terus kita kasih pujian, wah hebat gitu, pasti si anak senang, itu muncul emosi bahagia ya, seperti itu. Lalu ada yang memberi hadiah dan lain sebagainya, pasti itu anak merasa senang, bahagia gitu. Nah, lalu ayah bunda pernah kak melihat misalnya orang tua itu berantem gitu sama anak, maksudnya
bertengkar gitu karena sesuatu hal gitu. Banyak sekali terjadi ya di lingkungan kita gitu. Ayah bunda pernah melihat? Iya, sekarang itu banyak sekali kasus-kasus bermunculan, yaitu orang tua bertengkar gitu dengan anaknya. Nah, salah satunya penyebabnya itu adalah munculnya emosi negatif dari baik orang tua maupun anak gitu. Nah, lalu apa sih gitu ya dampak munculnya emosi negatif pada diri anak itu? Pemicunya apa sih? Misalnya pemicu pertengkaran antara orang tua dan anak ini gitu. Yang pertama itu orang tua sering sekali merasa paling banyak tahu daripada si anak. Nah, lalu orang tua itu mengharuskan anak mengikuti apa keinginan orang tua. Nah, ada yang begitu nggak ayah bunda? Iya, jadi orang tua sekarang itu ya kebanyakan merasa dirinya paling hebat, lalu misalnya si anak itu harus mengikuti keinginan orang tuanya. Alasannya adalah ini kan yang terbaik untuk anak saya, padahal belum tentu ya bunda ya, dan belum tentu keinginan orang tua itu sejalan dengan keinginan anak, betul tidak ayah bunda? Iya gitu. Jadi harus dibicarakan sebenarnya baik-baik antara keinginan orang tua seperti apa dan anak maunya seperti apa. Itu diajak ngobrol dulu biar tidak ada perbedaan gitu ya yang akan nantinya memicu pertengkaran orang tua dan anak gitu. Biar sama-sama enak, keinginan orang tua tercapai, keinginan anak pun tercapai, seperti itu. Nah, pemicu yang kedua yaitu orang tua seringkali merasa melakukan hal yang terbaik untuk si anak, namun si anak tidak merasa gitu, malah dia merasa tidak dipahami oleh orang tua gitu. Jadi si anak tuh ngerasa, ih ayah sama bunda aku nggak tahu ya apa yang aku pengen gitu. Jadi orang tua memaksakan kehendaknya sendiri gitu ya. Padahal kan belum tentu gitu, seperti yang tadi saya bilang, belum tentu misalnya keinginan orang tua itu yang terbaik lah untuk anak gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa memicu pertengkaran juga antara orang tua dan anak, karena dari berbeda pendapat itu biasanya muncul emosi negatif. Anak-anak menunjukkan emosi negatifnya, marah, kesal gitu, akhirnya terjadi pertengkaran. Kemudian pemicu yang ketiga yaitu anak belum tahu cara mengungkapkan emosinya, bagaimana cara menyampaikan emosinya kepada orang tua. Nah, ini sering kali terjadi pada anak-anak ya. Misalnya anak-anak itu kan terkadang ada yang tidak bisa mengungkapkan emosinya tuh dengan kata-kata gitu ya, jadi hanya bisa nangis, misalnya kesel, marah-marah gitu ya. Nah, kita harus sebagai orang tua, kita harus menyampaikan kepada anak gitu ya, membantu anak untuk agar anak bisa menyampaikan emosinya, apa yang dia mau gitu. Nah, kemudian biasanya kan anak-anak itu suka tantrum ya, tantrum gitu, nangis, kejar gitu ya, teriak-teriak gitu. Itu hanya agar keinginannya dipenuhi oleh orang tua. Tapi terkadang ayah bunda ya, kitanya itu malah marahin lagi. Udah tahu anaknya lagi tantrum misalnya, dimarahin. Nah, lagi marah, lagi nangis kenceng, dimarahin makin kenceng kan ya bun ya nangisnya gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak tantrum itu kan salah satu cara anak untuk menyampaikan apa yang dia inginkan gitu, apa yang mengeluarkan emosinya gitu ya.
Nah, ketika si anak tantrum ini, kita harus bisa menenangkan anak dulu, lalu ditanya, misalnya anak ini maunya apa. Jangan ini mas, seringkali saya melihat gitu ya, para orang tua gitu, anaknya lagi tantrum malah dimarah-marahin. Bahkan ada yang melakukan hukuman fisik, misalnya memukul, kemudian memaki gitu ya. Jangan ya ayah bunda ya. Jadi kalau anak tantrum, kita sebisa mungkin kita tenangkan dulu, biar si anak tenang dulu, baru kita tanya dia maunya apa gitu ya. Berikut ini ada tipe-tipe orang tua dalam merespon emosi anak. Nanti ayah bunda melihat ya, kita bagian tipe orang tua yang mana gitu ya. Yang pertama itu ada the dismissing parents. Jadi tipe ini itu memperlakukan perasaan anak itu sebagai hal yang tidak penting atau sepele, kemudian mengabaikan perasaan anak, kemudian ingin emosi negatif anak tuh menghilang dengan cepat. Misalnya, udah jangan nangis gitu ya, gitu aja kok nangis gitu. Jadi maunya si anak tuh tenang aja gitu. Kemudian melihat emosi anak itu sebagai tuntutan untuk memperbaiki sesuatu, lalu meremehkan peristiwa yang menyebabkan emosi tersebut. Nah, orang tua tipe ini tuh sering mengatakan, sudah tidak apa-apa, itu hal biasa kok, nanti juga baik lagi. Nah, tapi ada pengaruhnya pada anak jika tipe orang tuanya merespon emosi anaknya seperti itu. Jadi mereka itu akan belajar bahwa perasaan mereka tuh salah, tidak pantas gitu. Bahkan mereka juga belajar bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya karena perasaan mereka gitu, sehingga mereka nantinya itu akan mengalami kesulitan dalam mengatur emosi mereka sendiri. Lalu yang kedua itu ada tipe the disapproving parents. Jadi cirinya itu selalu mengkritik ekspresi emosional anak. Kemudian percaya bahwa emosi negatif itu perlu dikendalikan. Percaya bahwa emosi itu membuat orang lemah dan meyakinkan anak-anak itu harus kuat secara emosional untuk bertahan hidup gitu. Kemudian menekankan bahwa anak itu harus sesuai dengan standar perilaku yang dianggap baik oleh orang lain. Padahal kan setiap anak berbeda ya ayah bunda ya. Kemudian percaya bahwa emosi negatif itu tidak produktif, buang-buang waktu saja. Nah, orang tua dengan tipe ini biasanya berkata, jangan nangis dong, masa gitu aja nangis, cengeng gitu. Bukan masalah besar kok. Nah, biasanya orang tua yang tipe ini tuh bicaranya seperti itu. Nah, pengaruhnya sama seperti yang tadi, jadi si anak akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosinya sendiri. Lalu yang ketiga ada laissez faire parents, yaitu menerima semua ekspresi emosional dari anak dengan bebas, kemudian menawarkan sedikit panduan tentang perilaku, tidak menetapkan batasan bagi anak, percaya bahwa satu-satunya cara yang dapat dilakukan dengan emosi negatif adalah dengan melepaskannya. Kemudian tidak membantu anak dalam memecahkan masalah. Nah, orang tua dengan tipe ini biasanya berkata, tidak apa-apa, lanjutkan saja nangisnya. Gitu. Pengaruhnya pada anak adalah mereka tidak belajar mengatur emosi mereka. Ini menyebabkan mereka sulit bergaul dengan anak-anak yang lain, kemudian menjalin persahabatan dengan anak-anak yang lain. Misalnya dibiarkan begitu saja gitu. Jadi ketika misalnya si anak nangis, dibiarkan begitu saja mengeluarkan emosinya, tapi tidak didampingi gitu. Nah, kemudian ada yang tipe orang tua yang keempat itu emotion coaching parents. Jadi orang tua ini sadar dan menghargai emosinya sendiri, kemudian melihat dunia emosi negatif sebagai arena penting untuk mengasuh anak. Tidak mengolok-olok atau meremehkan perasaan negatif anak, menghargai emosi negatif anak sebagai kesempatan untuk membangun kedekatan antara orang tua dan anak, kemudian menggunakan momen emosional sebagai waktu untuk mendengarkan anak,
berempati dengan kata-kata dan kasih sayang yang menenangkan, membantu anak melabeli emosi yang dia rasakan, menawarkan bimbingan untuk mengatur emosi anak, menetapkan batasan dan mengajarkan ekspresi emosi yang dapat diterima, serta mengajarkan keterampilan memecahkan masalah. Nah, orang tua dengan tipe ini biasanya mengatakannya, kelihatannya kamu sedih ya, coba sini curhat sama mama, biasanya seperti itu. Lalu misalnya sambil dipeluk gitu, sampai diusap-usap punggungnya, biasanya orang tua dengan tipe ini tuh seperti itu. Nah, kemudian pengaruhnya pada anak adalah mereka belajar mempercayai perasaan yang mereka rasakan sendiri, lalu bisa mengatur emosi mereka sendiri dan mencoba memecahkan masalahnya sendiri. Nah, mereka juga memiliki harga diri yang tinggi, belajar dengan baik dan bergaul dengan orang lain secara lebih baik gitu. Jadi tipe orang tua yang keempat ini sepertinya ideal ya ayah bunda ya. Lalu bagaimana cara kita mengajarkan mengelola emosi kepada anak? Nah, berikut ini ada beberapa cara yang bisa ayah bunda coba ya di rumah. Nah, yang pertama adalah mencontohkan cara mengelola emosi yang baik kepada anak. Jadi masa anak-anak itu atau masa anak usia dini itu kan anak-anak masanya meniru ya. Dia selalu meniru apa yang dilakukan oleh orang tua gitu. Jadi di sini ayah dan bunda bisa mencontohkan bagaimana cara mengelola emosi yang baik dengan menahan diri, misalnya tidak membentak, tidak memarahi anak, kemudian tidak membanting atau melempar sesuatu gitu. Jadi anak-anak itu perlu diberikan motivasi, kemudian reward atau hadiah, misalnya kita beri hadiah ketika anak sudah berhasil mengelola emosinya dengan baik gitu. Misalnya, jadi reward itu atau hadiah tidak perlu berbentuk barang ya. Misalnya dari pujian saja itu sudah membuat anak-anak senang. Misalnya, wah hebat sekali anak ayah dan bunda misalnya sudah berhasil, atau misalnya ketika marah tidak sambil berteriak-teriak atau tidak melempar barang gitu, itu membuat anak senang juga gitu. Nah, yang kedua adalah mengutamakan gaya pengasuhan yang mendalam. Jadi membangun kelekatan antara orang tua dan anak itu, agar nanti ketika anak mengalami emosi yang negatif itu anak tidak merasa segan untuk bercerita kepada orang tuanya. Ketika dia sedih, ketika dia merasa kecewa, itu tidak segan-segan untuk bercerita kepada orang tuanya gitu. Jadi anak-anak itu harus belajar menenangkan kekesalan mereka sendiri gitu ya. Nah, yang ketiga itu menerima emosi anak meski anak merasa tidak nyaman gitu. Memang kan ketika anak mengalami emosi yang negatif gitu ya, pastinya anak akan merasa tidak nyaman. Makanya di sini dibutuhkan kehadiran orang tua itu agar anak merasa saya didukung nih sama orang tua gitu. Jadi ada ketika dia sedih, ketika dia kecewa, ada orang tua yang mendukungnya. Jadi dia merasa nyaman ketika emosi-emosi negatifnya itu muncul gitu. Misalnya orang tua bertanya kepada anak gitu, "Adek lagi sedih ya, boleh cerita nggak sama mama?" Misalnya seperti itu. Lalu misalnya orang tua memberikan pelukan kepada anak, misalnya anak lagi sedih gitu. Jadi anak akan merasa nyaman ketika emosi negatifnya muncul gitu. Nah, yang keempat itu menahan keinginan untuk menghukum. Nah, biasanya ini rada susah ya ayah bunda dilakukan oleh ayah bunda gitu ya, menahan untuk tidak menghukum ketika melihat anaknya sedang mengalami emosi negatif gitu. Misalnya sedang tantrum gitu ya,
uh, biasanya kan orang tua seringnya merasa tidak sabar gitu ketika melihat anaknya tantrum, entah misalnya langsung dimarahi gitu, dibentak-bentak, atau bahkan ada yang melakukan hukuman fisik gitu. Semoga kita bisa menahan keinginan untuk tidak menghukum anak ketika anak mengalami emosi yang negatif. Yang kelima, membantu anak merasa aman dalam merasakan emosinya. Jadi orang tua dapat mengizinkan anak merasakan semua emosi yang menghampirinya sekaligus membatasi tindakannya. Misalnya orang tua dapat mengatakan kepada anak, kamu boleh marah sesukamu, tapi tidak sambil melempar barang ya, gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, ketika anak marah, ya itu kan jadi terluka hatinya ya, gitu. Jadi dia itu belum bisa mengontrol emosinya. Nah, disinilah mereka membutuhkan kasih sayang orang tua gitu, untuk mereka merasa aman walaupun misalnya mereka sedang tidak nyaman dengan emosi negatifnya. Yang keenam itu membantu anak agar memiliki pandangan yang positif. Jadi mengajarkan anak itu memiliki pikiran-pikiran positif yang sangat bermanfaat untuk membantunya mengendalikan emosi negatifnya, seperti rasa takut, cemas, marah, atau sedih gitu ya. Jadi tanamkan rasa aman kepada anak pada situasi yang tidak menyenangkan gitu ya. Kehadiran orang tua lagi-lagi dibutuhkan ketika anak menghadapi emosi-emosi negatifnya. Nah, yang ketujuh itu membantu anak mengelola emosi negatifnya. Jadi emosi negatif itu seperti cemas, marah, sedih, takut ya, dapat dialihkan dengan hal-hal yang lain. Misalnya mengajarkan anak berdoa, kemudian relaksasi gitu. Coba nak, kamu sedang sedih ya, sedang marah ya, coba duduk dulu, kita tarik nafas sama-sama gitu, tarik nafas. Misalnya seperti itu ya Bunda. Jadi bisa dialihkan ke yang lain gitu. Lalu memberikan pujian kepada anak apabila si anak itu sudah berhasil mengendalikan emosinya. Seperti itu Ayah Bunda. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Ayah Bunda. Nanti setelah ini kita sharing aja ya.